Baik, hari ini kita belajar tentang mikroskop. Mikroskop, apa itu mikroskop? Mikroskop merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil, ya, seperti virus, amuba maupun bakteri. Nah, mikroskop, di sini kita pelajari bagaimana pembentukan bayangan pada mikroskop, perbesaran mikroskop, serta bagaimana nanti menyelesaikan contoh soal tentang mikroskop. Yang pertama, mikroskop itu terdiri dari dua buah lensa, ya, terdiri dari dua buah lensa, yaitu lensa OB, objektif, dan lensa OK atau okuler. Nah, saya gambarkan di sini ada bidangnya yang datar. Lalu benda harus diletakkan syarat pada mikroskop itu kalau di sini adalah FOB, maka jarak yang sama itu adalah 2 FOB. Ya, kemudian di sini ada FOB juga sebagai fokusnya, maka syaratnya itu adalah benda harus diletakkan di antara FOB dan 2 FOB. Ini syarat benda diletakkan pada mikroskop, ya. Kalau pada loop itu bendanya di antara FOB dan lensa. Kalau pada teropong itu di 2 FOB ke belakang, ya. Baik. Kemudian bagaimanakah pembentukan bayangannya? Sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, saya buat sinar datang sejajar sumbu utama ini. Sejajar, ya, sumbu utama. Kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Dibiaskan artinya dibengkokkan, ya, bayangannya. Kemudian sinar datang melalui titik pusat lensa. Berupa garis lurus, tidak dibiaskan, ya, tapi diteruskan. Kemudian berpotongan pada satu titik, katakanlah di sini, ya. Maka ini adalah bayangan yang dihasilkan. Ini adalah apa? Bayangan yang dihasilkan. Nah, besar, ya. Nah, jika pada mikroskop ini fokus objektif itu berada pada bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif FOK, dan di sini juga ada FOK, ya. Maka bagaimana selanjutnya, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, ya. Kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Ya, katakanlah fokusnya, ya, di sini, ya. Kemudian sinar datang melalui titik pusatnya seperti yang tadi, ya. Ini datang melalui titik pusatnya. Iya. Maka perpanjangannya seperti ini kira-kira. Apakah terbentuk bayangan? Bayangan tidak terbentuk, sehingga kita katakan S aksen OK itu sama dengan infinity. Dan dalam kasus ini mata dikatakan tidak berakomodasi karena tidak ditemukan bayangan berada pada sangat jauh, ya, tidak terhingga atau infinity. S aksen OK sama dengan tidak terhingga atau infinity. Lalu bagaimana? Di sini jarak antar lensa ini kita sebut dengan D, di mana D itu apa persamaannya? D persamaannya adalah jarak, ini kita sebut dengan jarak apa? Ini jarak S, ini jarak SOB, kemudian ini jarak S, ini jarak S aksen OB, ini kemudian jarak S OK. Sehingga bagaimana? Jaraknya adalah S aksen OB ditambah SOK. Ini adalah jarak untuk menghitung jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler pada mikroskop. Lalu persamaan selanjutnya adalah 1/FOK itu sama dengan 1/SOK ditambah 1/S aksen OK. Ya. Lalu persamaan selanjutnya adalah untuk mikroskop 1/FOB itu sama dengan 1/S aksen OB ditambah 1/SOB. Iya. Ini adalah persamaan penting untuk mikroskop. Lalu untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah mata. Bagaimana jika mata berakomodasi maksimum? Ya. Bagaimana jika mata berakomodasi maksimum? Di mana ketika mata berakomodasi maksimum
itu S aksen OK-nya sama dengan minus PP ya. S aksen OK-nya itu sama dengan minus PP atau minus titik dekat mata ya. Kalau PR itu titik jauh, ingat saja R, pontum remotum, remote dia jauh, berarti PP itu titik dekat mata. Maka persamaan perbesarannya adalah bagaimana? M sama dengan harga mutlak S aksen OB per SOB, ya ini perbesaran, dikalikan dengan perbesarannya yang kedua, yaitu PP per FOK ditambah PP per S aksen OK. Ya, di sini S aksen OK-nya adalah minus PP, berarti PP per minus PP sama dengan minus 1. Nah, karena harga mutlak yang minus dibuat jadi 1, sehingga bagaimana? Perbesaran totalnya adalah harga mutlak S aksen OB dibagi SOB ditambah, ya bukan ditambah ya, dikalikan PP per FOK ditambah 1 ya. Ingat tadi PP per minus PP adalah minus 1, sehingga minusnya dibuat menjadi plus karena harga mutlak. Nah, ini adalah perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum, di mana jarak antar lensa adalah S aksen OB tambah ini dia ditambah SOK. Ini untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu ketika mata fokus melihat benda. Nah, bagaimana persamaan untuk mata tidak berakomodasi yang kedua? Mata tidak berakomodasi. Lah, bagaimana yang disebut dengan mata tidak berakomodasi? Maksudnya adalah mata tidak fokus melihat benda ya, mata tidak begitu fokus melihat benda. Lah, bagaimana persamaannya? Di sini syaratnya adalah S aksen OK ini adalah tidak terhingga. Ini seperti kasus gambar ini ya. S aksen OK adalah tidak terhingga untuk mata tidak berakomodasi ya. Maka bagaimana perbesarannya adalah M sama dengan harga mutlak S aksen OB per SOB itu dikalikan dengan, kita lihat rumus yang sama, PP per FOK ditambah PP per S aksen OK, PP per S aksen OK. Sekarang hasilnya bagaimana? S aksen OK adalah tidak terhingga. Sesuatu yang dibagikan tidak terhingga sama dengan 0, sehingga rumus akhirnya adalah S aksen OB per SOB dikali dengan PP per FOK. Ini ya, tambah 0, jadi nggak usah dibuat tambah 0. Baik, yang ketiga, untuk mata berakomodasi pada titik tertentu, saya buatkan saja titik tertentu ya. Jadi dia tidak berakomodasi, dan juga mata tidak berakomodasi maksimum, juga tidak berakomodasi minimum. Dia berakomodasi pada titik tertentu. Lalu bagaimana persamaannya? Maka dia bukan S aksen OK, dia bukanlah infinity, atau S aksen OK, dia bukanlah minus puntum proximum, melainkan pada titik tertentu. Sehingga perbesarannya adalah M sama dengan harga mutlak S aksen OB dibagi SOB kali dengan rumusnya yang sama ya, PP per FOK ditambah PP per S aksen OK. Iya, S aksen OK-nya misalnya 40 cm atau minus 50 cm, itu tergantung pada titik tertentu ya. Baik, kita sudah selesai dengan perbesaran. Sekarang contoh soal ya, contoh soal. Contoh soal, sebuah mikroskop ya, sebuah mikroskop itu digunakan oleh pengamat dengan cara mata tidak berakomodasi. Ini tidak berakomodasi ya, berakomodasi. Apa tidak berakomodasi? Kesimpulannya S aksen OK sama dengan infinity ya. S aksen OK sama dengan infinity. Saya ambil spidol dulu.
S aksen OK sama dengan infinity, sehingga diketahui dalam soal bahwa bahwa SOB itu adalah misalnya 2,2 cm, lalu FOB fokus lensa objektifnya adalah 2 cm, kemudian fokus lensa okulernya misalnya adalah 8 cm ya. Ini semua adalah mata tidak berakomodasi. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah panjang mikroskop, kemudian yang B berapakah perbesaran mikroskop. Baik, sekarang kita akan jawab berapakah perbesaran mikroskop dan berapakah panjang mikroskopnya ya. Persamaan yang pertama untuk menjawab D itu adalah apa? S aksen OB ditambah S OK. Iya, S aksen OB ditambah S OK. Sehingga kita akan cari berapa S OK-nya dari persamaan FOK ya. 1 per FOK sama dengan 1 per S aksen OK ditambah 1 per S OK. Sehingga bagaimana? FOK diketahui lah 8, maka 1 per 8 sama dengan 1 per S aksen OK ini adalah tidak terhingga ya, atau infinity ditambah 1 per S OK. 1 bagi tidak terhingga adalah 0, maka S OK di sini adalah 8 cm. Baik, kemudian untuk menjawab S aksen OB-nya kita gunakan persamaan satu lagi, persamaan yang tadi ya. Saya bagi 2. Maka 1 per FOB sama dengan 1 per S aksen OB ditambah 1 per SOB. Untuk mendapatkan S aksen OB, maka 1 per FOB-nya diketahui dalam soal 1 per 2 sama dengan 1 per S aksen OB adalah yang ditanyakan dalam soal. S aksen OB ditambah 1 per SOB yaitu 2,2, maka 1 per S aksen OB itu sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2,2, samakan penyebut. 2,2 bagi 2 1,1 kali 1, 2,2 dibagi 2,2 kurang 1 sama dengan 0,1 per 2,2 ya. Kita balikin X aksen OB maka menjadi 2,2 dibagi 0,1 yaitu kali 10, 22 per 1 sama dengan 22 cm ya. Ini adalah SOB. Lalu bagaimana untuk persamaan perbesarannya? Persamaan perbesarannya bagaimana? Maka M kita perhatikan untuk mata tidak berakomodasi ya. Mana tadi mata tidak berakomodasi, ini perbesarannya S aksen OB per apa? Per S OB dikali dengan PP per FOK ya. PP per FOK, sehingga M sama dengan S aksen OB-nya adalah 22 dibagi SOB. Mana SOB adalah 2,2 dikali dengan PP itu 25 cm. Jika tidak diketahui, ini sudah ketentuan umum ya, jarak baca normal. Kemudian FOK-nya dalam soal adalah 8, sehingga 2,2 dibagi 22 dibagi 2,2 adalah 10 ya, dikali 25 per 8. Ini hasilnya adalah kalau kita bagi 2, ini 5, ini 4 ya, sehingga 5 kali 25 adalah 125 per 4 kali perbesaran ya. Inilah adalah tentang mikroskop, semoga dimengerti oleh kita semua ya. Terima kasih.